Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan untuk mata kuliah pengetahuan bahan teknik ini, kita akan membahas tentang aluminium dan paduannya. Capaian pembelajaran setelah pertemuan ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis dari aluminium murni. Kemudian Anda juga diminta menjelaskan jenis-jenis, tata nama, serta komposisi dari paduan tembaga. Nah, aluminium. Apa itu aluminium? Aluminium merupakan logam ringan, mempunyai ketahanan korosi, hantaran listrik, dan sifat logam yang baik untuk meningkatkan kekuatan mekaniknya. Maka ditambahkan Cu, Mg, Si, Mn, Zn, Ni, dan sebagainya yang bersamaan juga untuk memberikan efek yang baik untuk ketahanan korosi. Jadi ketika kita ingin memperkuat kekuatan dari aluminium, kekuatan mekaniknya mau ditingkatkan, maka tambahkan logam-logam ini. Nah, dengan penambahan logam ini tidak hanya menambah kekuatan mekaniknya, tetapi juga memberikan efek yang baik untuk dia tahan terhadap korosi. Dia tahan aus, koefisien muai rendah. Nah, seperti itu guna dari penambahan logam untuk jadi paduan ya. Aluminium ini luas penggunaannya, peralatan rumah tangga, dipakai juga untuk material pesawat terbang, mobil, kapal laut, konstruksi, dan sebagainya. Nah, aluminium murni. Aluminium yang diperoleh dalam kondisi cair dengan elektrolisa. Umumnya, aluminium ini memiliki kemurnian 99,8% massa. Dan apabila dielektrolisa kembali akan dicapai kemurnian 99,99%. Jadi betul-betul kemurniannya tinggi ya. Apalagi ketika kita elektrolisa kembali bisa sampai 99,99%. Nah, sifat-sifat fisik dari aluminium itu, massa jenisnya pada suhu 20 derajat Celcius itu untuk yang kemurnian di atas 99 2,7. Kemudian ada sifat-sifat titik cairnya, panas jenis, hantaran listrik, tahanan listrik, koefisien pemuaian, dan jenis kristal itu ada pada tabel ini. Datanya bisa dilihat pada tabel ini. Kekuatan tarik, kekuatan mulur, perpanjangan, dan kerasan Fresnel. Hantaran listrik AL kira-kira itu 65% ya. 65% kemampuan hantaran listrik tembaga, tapi karena massa jenis ini kira-kira hanya sepertiga sehingga memungkinkan untuk memperluas penampangnya. Nah, oleh karena itu aluminium dapat digunakan dalam bentuk kabel dan berbagai bentuk lain seperti lembaran tipis foil ya. Aluminium yang sering digunakan dengan kemurnian 99%. Nah, untuk melihat proses aluminium, maka mari kita simak video berikut.
Kita lanjut membahas paduan aluminium. Paduan aluminium itu diklasifikasikan dalam berbagai standar oleh berbagai negara. Nah, untuk standar AA itu menggunakan penandaan 4 angka ya. Kalau kita lihat ada standar AA 1001, 1100, 2010 sampai 2029 sampai 7070 sampai 7079. Sedangkan standar Alcoa itu 1S, 2S, 70S, 79S. Nah, ini maksudnya apa? Ketika standar AA dengan angka sekian, standar Alcoa dengan kode sekian, maka keterangannya dia adalah aluminium murni dengan kemurnian 99,5% ke atas, seperti itu. Nah, paduan aluminium itu ada AlCu atau ada juga Mg-nya, jadi AlCu Mg. Nah, gambarnya seperti ini. Aplikasinya ya bisa digunakan sebagai bahan untuk kunci ini, di mana jadi duarolium adalah paduan aluminium yang kuat dan praktis. Nah, dia dikenal sebagai paduan 2017. Komposisinya apa? Aluminium, kemudian 4% Cu, kemudian 0,5% Mg, kemudian 0,5% Mn. Nah, kalau Mg-nya ditingkatkan, maka dia menjadi Al, kemudian 4,5% Cu, 1,5% Mg, dan 0,5% Mn. Dia dinamakan paduan 2024 atau Duralium Super. Nah, klasifikasi perlakuan bahannya ketika tandanya adalah kode pada ini, maka perlakuannya itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ketika dia diberi tanda T berarti dia adalah perlakuan panas. Ketika dia di tanda O berarti dia anil penuh. Kemudian sifat-sifat mekanik dari paduan AlCu-Mg ini. Nah, jenis-jenis paduannya itu memiliki keadaan kekuatan tarik, kekuatan mulur, perpanjangan, kekuatan geser, kekerasan Brinell, dan batas lelah itu masing-masing ada angkanya di sini ya. Kita lanjut ke paduan berikutnya, paduan AlMn. Nah, Mn ini kan unsur yang bisa memperkuat Al tanpa mengurangi ketahanannya korosi. Nah, jadi paduan Al kemudian 1,2% Mn dan Al 1,2% Mn 1% Mg itu dinamakan 3003 dan 3004. Banyak dipakai untuk paduan yang tahan korosi tanpa perlu perlakuan panas. Nah, nampaknya seperti ini paduan Al untuk paduan AlSi ya, gambarnya seperti ini. Jadi aluminium dan silika. Paduan AlSi ini sangat baik kecairannya ya. Dia itu 0,4% Mn dan 0,5% Mg ya. Untuk paduan itu Al plus 12% Si ini ya katanya di sini sangat banyak digunakan untuk paduan cor cetak ya, dan tidak perlu dilakukan modifikasi. Nah, untuk memberikan kekerasan pada paduan ini bisa juga ditambahkan Mg, Cu, dan Ni ya. Nah, ketika misalnya kita menggunakan untuk bahan torak motor supaya dia habis keras, maka ditambahkan Mg, Cu, dan Ni. Nah, bagaimana sifat-sifat mekanik ya dari Al, Si, Mg ini? Ya, bagaimana temperaturnya, kekuatan tariknya, kekuatan mulurnya, dan perpanjangannya bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian paduan berikutnya, paduan Al dan Mg. Nah, gambarnya seperti ini. Paduan Al Mg ini dia memiliki ketahanan korosi yang sangat baik ya.
Dan sejak dulu itu kita sebut dia hidronalium. Adanya Cu dan Fe memberi dampak negatif pada ketahanan korosif, sehingga untuk paduan ini perlu perhatian khusus ya terhadap tercampurnya unsur pengotor. Nah, dia itu memiliki 20/3% Mg, sehingga memberi sifat yang mudah ditempa, mudah dirol, dan instruksi. Nah, paduan 5803 memiliki kekuatan yang baik untuk dan kemampuan mudah dilas, sehingga banyak digunakan untuk LNG. Sifat-sifat mekaniknya bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian paduan berikutnya AlMgSi. Kembali seperti itu. Dia ada simbol paduannya. Jadi kelebihan dari paduan ini itu sangat terlihat ya, mampu dibentuk dengan penempaan pada temperatur biasa ya. Dia juga bisa diperkuat dengan perlakuan panas. Nah, banyak digunakan untuk rangka-rangka konstruksi. Nah, paduan dalam sistem ini mempunyai kekuatan yang baik tanpa mengurangi hantaran listrik. Sifat-sifat mekaniknya kita bisa lihat pada tabel berikut. Kemudian paduan aluminium AlMgZn. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti pada roll aluminium AlMgZn ini. Ya, jadi dia itu Al, kemudian 5,5% Zn, 2,5% Mn, 1,5% CO, 0,3% Cer, dan 0,2% N. Dan kalau dia komposisi seperti itu, maka disebut paduan 7075 ya. Kelebihannya apa? Mempunyai kekuatan tinggi dari paduan-paduan lainnya dan banyak digunakan sebagai konstruksi pesawat terbang. Sifat-sifat mekaniknya bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, kesimpulannya, aluminium itu adalah logam berwarna putih, tahan korosi, ya, jadi memiliki ketahanan korosi yang tinggi, tidak beracun, sehingga banyak digunakan dalam bahan peralatan dapur, bahan makanan. Makanan banyak yang menggunakan pembungkus aluminium di dalamnya kan. Nah, aluminium dapat dipadu dengan logam-logam lain, Cum, Gm, Ns, Zn, dan Ni. Nah, pemaduan logam tersebut dalam jumlah kecil yang dapat merubah sifat lunak dan sifat-sifat mekaniknya menjadi lebih keras dan lebih baik. Paduan aluminium yang utama adalah AlCu dan AlCumG, AlMn, AlSi, AlMg, AlMgSi, dan AlMgZn. Dari paduan-paduan tersebut ada beberapa produk utama yang telah lama dikenal, seperti duralium. Duralium itu adalah aluminium yang kuat dan praktis, dikenal sebagai paduan 2017. Komposisinya apa? Kl plus 4% Cu, 0,5% Mg, 0,5% Mn. Kemudian ada silumin. Itu Al ditambah 12% Si, jadi AlSi yang banyak digunakan untuk paduan cor cetak. Kemudian ada hidronalium, yaitu paduan AlMg ya, di mana persen Mg 23, lumayan tinggi. Dia memiliki ketahanan korosi yang sangat baik. Ya, seperti itu. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.